DB Cooper. DB Cooper. DB Cooper. DB Cooper. Bayangkan, kalian sedang menaiki pesawat menuju ke suatu tempat, dan ternyata ada salah satu penumpang yang membawa bahan peledak. Akan tetapi beruntungnya, kalian dan 35 penumpang lainnya tidak menyadari hal ini. Yang menyadari hal ini hanya kru kabin, kopilot, pilot, dan otoritas terkait. Kalian sampai di tempat tujuan kalian, dan setelahnya barulah kalian menyadari bahwa pesawat yang kalian tumpangi tadi sebenarnya sedang dalam keadaan dibajak oleh salah seorang penumpang. Peristiwa inilah yang dialami oleh 36 penumpang pesawat Boeing 727 maskapai Northwest Airlines dengan nomor penerbangan 305 dengan arah penerbangan dari Portland menuju Seattle. Kasus pembajakan oleh seorang pria yang tak teridentifikasi yang hanya dikenal melalui namanya, yaitu DB Cooper alias Dan Cooper. Ini adalah pembajakan pesawat paling fenomenal di dalam sejarah penerbangan dunia. Salah satu aksi pembajakan pesawat yang dilakukan oleh seorang pria yang sangat tenang, sangat cerdik, dan penuh dengan perencanaan yang sangat matang. Bahkan aksi pembajakan ini bisa dibilang berhasil, karena Cooper, sang pembajak pesawat, berhasil meloloskan diri di dalam kegelapan malam dan mendapatkan tuntutannya, yaitu uang senilai $200.000. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah pembajakan pesawat yang dilakukan oleh DB Cooper. Kita akan merangkai peristiwa dan kronologi yang terjadi pada malam 24 November tahun 1971. Jadi, siapkan waktu bersantai kalian, karena kita akan menjelajah lebih jauh dan lebih dalam ke masa lalu. Pada tanggal 24 November tahun 1971, seorang pria kurus berambut gelap membeli tiket pesawat seharga $20 atas nama Dan Cooper di Bandara Udara Internasional Portland, Oregon, untuk perjalanan menuju Washington. Pria tersebut mengenakan jas berwarna gelap, dasi yang dijepit, kacamata hitam, dan berpenampilan sopan seperti layaknya seorang pebisnis pada zaman itu. Setelah membeli tiket pesawat, pria atas nama Dan Cooper ini pun masuk ke dalam pesawat Boeing 727 maskapai Northwest Orient Airlines dengan nomor penerbangan 305 dan duduk di kursi 18C. Sebenarnya ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa dia ini duduk di 15D atau 18E. Tapi intinya, pria bernama Dan Cooper ini duduk di bagian belakang kabin penumpang. Dia sempat menyalakan sebatang rokok dan memesan bourbon dan air putih sebelum pesawat lepas landas. Pada zaman itu, aturan penerbangan tentu tidak seketat saat ini yang tidak boleh merokok di dalam pesawat. Beberapa penumpang yang menjadi saksi mengatakan bahwa pria ini atau Dan Cooper memiliki tinggi sekitar 178 cm sampai 185 cm. Pukul 14.50 waktu setempat, pesawat yang ditumpangi oleh Dan Cooper lepas landas. Beberapa menit setelah pesawat lepas landas, Cooper memanggil pramugari yang bernama Florence Schaffner yang sedang duduk di dekatnya, dan Cooper menyerahkan sebuah catatan kecil yang terlipat. Florence mengira Cooper hanya seorang laki-laki kurang kerjaan yang memberikan nomor teleponnya melalui secari kertas. Mengetahui catatan yang diberikannya tidak dibaca oleh si Florence, Cooper pun mendekatinya dan berbisik kepada Florence. "Nona, sebaiknya kau membaca isi catatan itu. Aku membawa peledak." Mendengar bisikan dari Cooper, Florence yang terkejut langsung membuka catatan kecil yang tadi diberikan oleh Cooper. Catatan itu bertuliskan, "Aku membawa bom di dalam koperku. Aku akan menggunakannya jika dibutuhkan. Aku ingin kau duduk di sampingku. Pesawat ini telah dibajak." Florence Schaffner pun dengan tenang mengikuti kemauan si Cooper untuk duduk di sampingnya. Cooper pun memperlihatkan peledak yang ada di dalam tasnya kepada Schaffner. Peledak dengan 8 silinder berwarna merah yang dilapisi dengan isolasi merah dan baterai silinder besar. Cooper menyatakan tuntutannya yang berupa uang $200.000 dalam pecahan $20, 2 parasut utama beserta 2 parasut cadangan, dan truk bahan bakar yang siap untuk mengisi ulang mesin ketika pesawat mendarat di Bandara Udara Internasional Seattle. Setelah menyampaikan tuntutannya kepada Florence, Cooper pun menyuruh Florence untuk menyampaikannya kepada pilot pesawat. Pilot William Scott yang menerima permintaan dari Florence kemudian segera menghubungi pusat kendali udara di Seattle, yang kemudian segera meneruskan pesan itu kepada pihak polisi dan FBI. Presiden maskapai Northwest Orient, Donald Nirok, yang juga mengetahui hal ini, segera mengatur pembayaran uang tebusan dan memerintahkan seluruh kru pesawat untuk mengikuti perintah Cooper sampai permintaannya terpenuhi. Nah, yang hebatnya, kejadian pembajakan ini sama sekali tidak disadari oleh seluruh penumpang, kecuali para kru kabin dan otoritas bandara serta kepolisian.
Ketenangan para kru kabin dan pilot dalam menghadapi situasi ini sebenarnya patut diapresiasi. Para penumpang hanya diinformasikan bahwa kedatangan mereka akan sedikit mengalami keterlambatan karena ada masalah teknis kecil. Pesawat tersebut kemudian terbang memutari daerah Puget Sound selama 2 jam sambil menunggu polisi dan FBI untuk mendapatkan uang tebusan dan 4 buah parasut yang dipinta oleh Cooper. Di sisi lain, pihak bandara juga menyiapkan pasukan penyelamat darurat seandainya terjadi hal-hal di luar dugaan. Di sini tentu keselamatan penumpang dinomorsatukan. Di sela-sela menunggu tuntutannya terpenuhi, Cooper sempat ngobrol ringan dengan Florence Schaffner. Dari pengakuan Florence ketika ditanyai oleh kepolisian, Cooper sepertinya familiar dengan daerah-daerah lokal. Cooper sempat mengatakan, sepertinya Tacoma ada di bawah sana. Ketika pesawat sedang terbang melintasi daerah tersebut, Cooper juga menyebutkan dengan benar bahwa McCord Air Force Base hanya berjarak 20 menit berkendara dari Bandara Seattle. Hal-hal seperti ini tentu sangat jarang diketahui oleh orang lain. Florence Schaffner menggambarkan Cooper sebagai seseorang yang tenang dan sopan, tidak seperti tipikal pelaku kriminal yang berwatak keras. Statement dari Florence Schaffner ini juga dibenarkan oleh Tina McClough, salah satu kru pesawat yang juga ada di dekat Cooper dan Florence Schaffner. Dia tidak gugup, kata Tina kepada petugas penyidik. Dia terlihat baik, dia tidak berbuat kasar, dia selalu terlihat tenang setiap saat, ungkap Tina dan Florence Schaffner kepada pihak penyidik. Cooper bahkan sempat memesan bourbon dan air putih lagi, lalu dia membayar tagihannya. Dia juga sempat memesankan konsumsi untuk kru pesawat selama pemberhentian di Seattle nanti, hal yang jarang sekali dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan. Nah, singkat cerita, pada pukul 17.39, Cooper diberitahukan bahwa semua permintaannya telah terpenuhi. Lalu pada pukul 17.45, pesawat mendarat di Bandara Seattle. Cooper pun menyuruh pilot untuk memarkir pesawat di daerah bandara yang sepi, tapi cukup terang. Dan Cooper menyuruh pilot untuk mematikan semua lampu di dalam pesawat. Ini bertujuan agar Cooper mudah mengawasi daerah sekitar pesawat dan menghindarkan dirinya dari kemungkinan adanya sniper atau penembak jitu. Manajer operasional Northwest Orient kemudian mendatangi pesawat dan menyerahkan tas berisi uang dan 4 buah parasut kepada kru kabin Tina McClough melalui tangga buritan pesawat. Ketika Cooper sudah mendapatkan tuntutannya, Cooper mengizinkan untuk melepaskan semua penumpang, Schaffner, serta seorang kru bernama Alice Hancock, dan menyisakan 4 orang kru bersamanya. Sampai di sini, para penumpang itu masih belum ngeh dan masih belum tahu kalau pesawat mereka itu sedang dibajak. Jadi mereka bakal tahu setelah pesawat ini kembali lepas landas. Nah, pesawat pun kembali mengisi bahan bakar di Bandara Seattle sesuai dengan arahan dari Cooper sebelumnya. Cooper juga memberitahu tujuan selanjutnya kepada kru kokpit, yaitu ke Mexico City. Di sini, Cooper menginstruksikan dengan jelas berapa kecepatan minimum pesawat, yaitu sekitar 100 knot. Cooper juga memerintahkan agar pesawat hanya berada di ketinggian 10.000 kaki. Untuk menjamin kecepatan minimum, Cooper menyuruh untuk tetap menurunkan roda pendaratan selama penerbangan, serta merendahkan sirip sayap sebesar 15 derajat. Sementara untuk menjamin ketinggian pesawat tetap rendah, dia memerintahkan agar membiarkan kabin untuk tidak bertekanan. Cooper pun memerintahkan agar pesawat lepas landas dengan pintu belakang terbuka dan tangga yang juga terbuka. Tentu saja, petugas kantor maskapai Northwest memberitahu bahwa hal ini tidak aman dan tidak mungkin dilakukan. Akan tetapi Cooper membantah dan mengatakan bahwa hal tersebut aman. Cooper juga mengatakan bahwa dia sendiri yang akan membukanya ketika mereka sudah mengudara. Sekitar pukul 19.40, pesawat Boeing 727 maskapai Northwest Orient kembali lepas landas dengan Cooper di dalamnya bersama pilot William Scott, kopilot William Ratajczak, Tina McClough, dan teknisi penerbangan yang bernama Anderson. Tentu pihak kepolisian tidak tinggal diam dan membiarkan Cooper menjalankan rencananya dengan mulus. 2 pesawat jet tempur F-106 langsung diperintahkan dari McCord Air Force Base untuk mengawal pesawat tersebut dengan formasi 1 jet di atas dan 1 jet di bawah pesawat utama, di luar jangkauan penglihatan Cooper. Setelah lepas landas, Cooper menyuruh Tina McClough untuk masuk ke ruang kokpit bersama 3 orang lainnya dan tetap di sana dengan pintu kokpit yang terkunci. Ketika berjalan menuju kokpit, menurut kesaksian dari Tina McClough, Tina sempat melihat bahwa Cooper sedang mengenakan salah satu parasut. Sekitar pukul 20, kru kokpit melihat sebuah lampu indikator menyala, tanda bahwa pintu buritan belakang pesawat sedang berusaha dibuka. Sesaat kemudian, kru kokpit menyadari perubahan tekanan yang drastis di kabin, menandakan bahwa pintu buritan belakang telah sepenuhnya terbuka. Sekitar pukul 20.13, kru kokpit melaporkan bahwa ada tekanan ke atas secara tiba-tiba pada bagian ekor pesawat. Hal ini sempat membuat pesawat tidak stabil dan membutuhkan usaha keras untuk kembali menormalkan posisi pesawat.
Sekitar pukul 22:15, pesawat Boeing 727 tersebut mendarat di Bandara Reno, Nevada, dengan kondisi pintu buritan ekor masih terbuka. Polisi dan agen FBI segera mengepung pesawat tersebut. Pasukan bersenjata segera memasuki pesawat untuk menahan Cooper. Tetapi ajaibnya, Cooper tidak ditemukan di dalam pesawat. Diperkirakan, Cooper telah melompat dari pesawat di tengah kegelapan malam. Padahal pada saat itu ada 2 pesawat jet yang membuntutinya, namun mereka sama sekali tidak melihat Cooper melompat dari pesawat. Pemeriksaan pun dilakukan. Di dalam pesawat Boeing 727 yang dibajak oleh Cooper, polisi menemukan 66 sidik jari tersembunyi yang tidak dapat diidentifikasi, klip dasi hitam Cooper, dan 2 buah parasut yang terbuka. Polisi pun memulai penyelidikan dan mencari tahu siapa sebenarnya DB Cooper. Para saksi pun dikumpulkan, diperiksa, dan dipintai keterangan atas kejadian ini. Serangkaian sketsa komposit wajah dari seorang Cooper telah dibuat dari hasil interogasi para saksi. Selain itu, polisi juga mencoba mencari dan memperkirakan di mana Cooper melompat dan mendarat. Meskipun area pencarian sangat luas dan tentu sangat sulit untuk mencari daerah pendaratan Cooper yang tepat, dikarenakan kecepatan pesawat dan perubahan kondisi alam sekecil apapun akan memberikan perubahan besar pada titik pendaratan Cooper. Hal ini semakin dipersulit karena tidak ada yang tahu kapan pastinya Cooper melompat dari pesawat. 2 pilot pesawat jet yang membuntuti pesawat Boeing 727 yang dibajak oleh Cooper pun mengatakan tidak melihat objek apapun keluar dari pesawat, baik melalui kasat mata ataupun melalui radar. Akan tetapi, dengan kondisi malam hari yang gelap, seseorang yang mengenakan pakaian serba hitam bisa saja melompat dari pesawat tanpa terdeteksi oleh radar maupun mata mereka. Pencarian tentang siapa DB Cooper masih menjadi misteri hingga saat ini. Banyak teori bermunculan dari awal penyelidikan hingga hari ini. Orang pertama yang dicurigai adalah salah seorang penjahat asal Oregon yang bernama DB Cooper. Hal ini berawal dari dugaan pihak kepolisian Portland bahwa pembajak mungkin menggunakan nama aslinya. Sayangnya, kecurigaan ini tidak terbukti. Nama yang tertera pada penerbangan Boeing 727 sendiri bukanlah atas nama DB Cooper, melainkan atas nama Dan Cooper. Nama DB Cooper ini adalah kelalaian dari seorang reporter yang keliru dengan menyamakan nama DB Cooper dengan nama si pembajak pesawat, yaitu Dan Cooper. Sayangnya, nama DB Cooper sudah tersebar di media sehingga orang-orang lebih familiar dengan sebutan DB Cooper untuk kasus pembajakan ini. Kasus pembajakan yang dilakukan oleh DB Cooper sampai saat ini masih meninggalkan pertanyaan, siapakah DB Cooper sebenarnya?